Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di acara favorit kita, yaitu Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah, kemarin kita sudah ngobrol sangat jauh dan mendalam bagaimana akhlak itu sudah mempresentasikan bagaimana hasil dari ibadah kita. Yang pertama kemarin kita bicara tentang akhlak kepada Allah, selanjutnya akhlak kepada diri kita sendiri. Mungkin selanjutnya ada akhlak lainnya yang perlu kita ketahui, yang tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber tercinta kita, Bapak Ustadz Sutopo. Langsung saja kita menyapa narasumber kita, Bapak Sutopo. Assalamualaikum, Ustadz Sutopo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin jenengan sudah menyampaikan akhlak-akhlak mulai dari akhlak kepada Allah, dari kita sendiri. Mungkin bisa jenengan sampaikan lagi akhlak apa lagi yang perlu kita ketahui. Nggih. Terima kasih. Memang kita bicara akhlak itu kan inti daripada kita, bahkan inti dari kita keberagaman kita itu kan akhlak. Karena Kanjeng Nabi mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka itu penting sekali. Beberapa yang lalu kita obrolkan akhlak kepada Allah, akhlak diri sendiri. Mungkin kita lengkapi saja. Sekarang adalah akhlak kepada keluarga. Nanti kita teruskan akhlak kepada masyarakat, termasuk lingkungan. Nah, kita kalau kepada keluarga tentunya khususnya kedua orang tua, tidak asing lagi ridullah fi ridal walidain. Bahkan ayat Quran sering menggandengkan kedua orang tua itu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk kesana, maka yang kono juga ada ridullah fi ridal walidain itu. Ya, walaupun antara ayah dan ibu juga ada, itu ada pertanyaan itu, ibumu 3 kali ya. Tapi yang jelas perkara itu menurut saya tidak terlalu penting. Yang jelas bagaimana kita meletakkan kedua orang tua itu adalah napa nggih? Jangan sampai kita hidup itu tidak mendapatkan ridho kedua orang tua. Tentunya di keluarga ada orang tua, ada saudara dan sebagainya. Intinya Islam itu intinya aja mengajarkan bagaimana kita menghormat kepada yang lebih tua, saudara-saudara kita yang lebih tua, dan menyayangi keluarga kita yang lebih muda, adik-adik dan sebagainya. Intinya seperti itu. Sehingga dalam keluarga itu terjalin sebuah persaudaraan, kebersatuan yang luar biasa, saling membantu dalam satu rumah. Bahkan sampai nanti sudah kita hidup berkeluarga beda, nanti kalau sejak kecil kita latih untuk saling mendukung, saling menguatkan, kan nanti menjadi suatu yang luar biasa. Itu intinya seperti itu yang kaitan dengan keluarga. Jadi keluarga itu ada orang tua, ada saudara. Kemudian masyarakat, prinsipnya hampir sama. Masyarakat ada tetangga, ada masyarakat luas. Malah Kanjeng Nabi itu pernah dawuhnya gini, malaikat Jibril itu berkali-kali ke Kanjeng Nabi itu wasiat tentang tentang tetangga. Sampai Kanjeng Nabi dawuhno, saya itu menyangka bahwa tetangga itu jangan-jangan nanti bisa mewaris. Saking malaikat Jibril itu sering dengan Kanjeng Nabi untuk wanti-wanti masalah tetangga. Sampai Kanjeng Nabi itu menyangka tetangga itu akhirnya bisa mau mewaris. Betapa pentingnya kita menghargai, hormat kepada tetangga yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih
mudah. Malah hadis kan terkenal itu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu sak turute itu. Sehingga kita tetangga itu ya malah banyak keterangan kalau orang itu pengen melihat orang itu baik dan jelek ya tanya saja pada tetangganya. Ono mana dawuh itu aljar qoblat dar. Jadi ono ajaran itu nek gawe omah delok tanggane sik. Soale nek kadung gapik karo tangga iku tersiksa. Kadung gawe omah ning kono gak cocok karo tangga iki. Arep pindah ya mosok. Kan sulit, tersiksa sekali karena tangga itu kan kali pertama yang krungu nyambel opo krungu ya tangga itu ada apa ya tangga itu. Sehingga bagaimana kita menghargai tetangga, menghormati tetangga, berakhlak baik kepada tetangga itu pesannya Kanjeng Nabi. Bahkan malaikat Jibril pesan pada Kanjeng Nabi wanti-wanti kaitan dengan tetangga. Jarine wong wong Jawa itu ada pepatah begini. Pager mangkok iku luwih rapet timbangane pager tembok. Sampeyan mboten Jawa, paham ini? Pager mangkok luwih rapet timbangane pager tembok. Paham enggak kira-kira? Mboten nggih. Ora Jawa. Ini kan bahasa Jawa, filosofi Jawa. Jadi pager mangkok itu apa? Pagernya itu mangkok itu ibarat wadah apa? Wadah kolak, wadah jangan. Artinya apa? Kita itu ajarannya wong tua-tua biyen. Nah, kalau kita bahkan Kanjeng Nabi malah ada dawuh gini Kanjeng Nabi dawuh sampean nek masak jangan dudohe sing akeh. Cek mandum tanggane. Kita ngolek tanggane kecipratan. Jangan tanggane kecipratan. Itu jenenge pager mangkok. Artinya apa? Karena kita masak apa-apa yang kali pertama mencium itu tangganya, kita ciprati, maka nek ono apa-apa pasti tangganya ikut bertanggung jawab dengan. Ketika kita tidak ada di rumah, kemudian ada orang yang tidak dikenal asing, mesti disapa itu. Lapo sampean sinten sampean mesti begitu. Karena dipageri mangkok madi. Jadi lebih rapat daripada pager tembok. Tuwe berapet tapi mangkoknya tidak pernah keluar. Ada orang manjat tembok itu tangganya paling ya biarkan saja ya wis ora patek kenal. Umpamane ono malih kapok ya wis malih gak ya wis kan begitu. Nah, ini filosofi Jawa. Jadi pager mangkok itu luwih rapet timbangannya pager tembok. Sehingga dalam Islam adalah mendidik, mengajarkan tentang bagaimana akhlak dengan masyarakat. Salah satunya adalah tetangga tadi, termasuk masyarakat umum, para tokoh-tokoh, para guru-guru kita yang dulu pernah mengajarkan kita. Walaupun nyuwun sewu kadang-kadang itu guru kita yang ada di MI, di TK itu mungkin sekarang kan lebih pinter sampean daripada, tapi tetap harus kita hormati karena itu adalah guru kita. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu maksudnya ya sebenarnya masyarakat, tapi lebih identik dengan masyarakat yang selain manusia, itu lingkungan. Sehingga akhlaknya kita kepada lingkungan ya kita menjaga kebersihan lingkungan, menjaga bertanggung jawab tanaman-tanaman yang ada di lingkungan. Bahkan lakone para kekasih Allah itu kan ada ajaran begini. Kitab-kitab tasawuf itu. Kitab tasawuf itu ada ajaran begini. Bangun tidur, makanya saya melihat itu. Wong tua-tua sufi, wong dukun itu biasanya kan punya burung. Kalau dulu kan burung apa? Perkutut kalau dulu. Kalau sekarang kan beda lagi. Kalau burung yang muda-muda sekarang kan muda, kan orang tua-tua dulu mesti punya. Pak Yai itu kan jelas punya perkutut.
Karena apa? Filosofnya gini, bangun tidur, durung ngurusi apa-apa, ngurusi manuknya. Bukan karena apa? Karena perhatiannya pada lingkungan. Terus tumbuhan, nyiram-nyiram, bobo-bobo. Nah itu memang sudah dilakukan. Memang niatnya itu bukan apa-apa, ya itu tanggung jawab kita kepada untuk menghidupi. Itu yang dilakukan oleh para sesepuh kita ini begitu. Maka zaman lihat saja para orang-orang sufi itu mesti punya buah burung, buah ayam, itu karena begitu. Jadi tidak beda dengan burung sekarang kan lebih ya ngapun tanda kutip lebih dikomersilkan. Tapi kalau orang dulu ya kalau bernilai komersil ya saja. Kalau dulu kan burung perkutut itu orang dulu ngarani kan burung sufi. Dulu. Lah kok diarani burung sufi? Saya paham burung perkutut ya. Luar Jawa ada burung perkutut ya. Ada. Sufi itu begini. Sufi perkutut itu dulu kan mahal. Tapi rumahnya susu perkutut itu kan jelek gitu. Jadi sufi itu gambarannya mahal harganya, tapi rumahnya biasa-biasa saja. Pertanyaannya, Pak, sekarang perkutut murah berarti sudah tidak sufi lagi. Kalau saya nganalisnya nggak begitu. Berarti orang sekarang itu sudah tidak begitu menghargai tentang sufi. Kira-kira gitu kira-kira. Ya mungkin mau tanya monggo. Terkait adab kita kepada lingkungan. Iya. Umpama kita sebagai penghuni baru di lingkungan tersebut, ada di masyarakat tersebut, mungkin langkah awal kita untuk bisa bisa bersosial kepada lingkungan tersebut, mungkin ada anjuran atau mungkin ada tahap-tahap kita yang perlu kita lakukan mulai awal kita bertempat di situ, kemudian gimana caranya kita bersosial lebih baik. Awalnya seperti itu, mungkin ada penjelasan terkait. Jadi tetap kita orang baru, tetap kita posisikan kita sebagai orang baru. Itu ya akhlaknya juga akhlak kepada masyarakat lingkungan. Jangan terus orang baru terus ngatur ini kan meremehkan orang-orang pendahulu. Tapi kita hargai, kita coronya, kita komunikasi. Beliau itu pendahulu, bagaimana juga pendahulu hebat apapun juga kamu, tapi masih hebat orang ya dahulu. Adabnya kalau sama baca itu Alfiyah itu Ibnu Mu'ti sama Ibnu Malik gitu, walaupun Alfiyah itu baik itu, tapi tetap beliau memuji Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Itu kan mengajari pada kita, sehebat saja kita itu orang baru, tetap harus menghargai. Ada cerita itu, saya baca kitabnya Gus Isom itu, seorang direktur Nizamiyah zamannya Abbasiyah. Itu dia mesti menceritakan dulu Imam Ghazali, generasi penerusnya. Jadi walaupun dia juga hebat, tapi tetap menceritakan benda sama. Ketika kita di lingkungan yang baru, kemudian pengen ngatur, ya tetap kita yang berat di situ bisa apa? Misalkan ada Pak RT, ya kita ngomong-ngomong. Pak RT, umpama lingkungan ini ini despundi, misalkan tidak terima, ya nggak apa-apa. Paling enggak yang di bawah hak kita, lingkungan kita dulu dia, kemudian kaitan dengan lingkungan desa mungkin ngomong Pak dengan cara yang tidak menyinggung dia. Kalau bahasanya sama tapi dengan cara yang berbeda itu ya beda loh. Pak Lurah ini mestinya harusnya begini lah, itu kan namanya ini. Jadi cara itu juga penting. Kata cah nom-nom saya kan, at-thariqatu ahammu minal madah. Metodologi coro itu lebih penting daripada materi yang disampaikan. Baik, mengenai tentang tadi akhlak kepada masyarakat. Sekarang ada fenomena baru khususnya di kota besar, yaitu fenomena antisosial. Jadi bagaimana mereka itu bertetangga tapi bahkan berpuluh tahun dia tidak kenal. Itu faktor apa yang menyebabkan ada fenomena antisosial seperti itu? Wah, memang ujian sekarang itu begitu.
Saya dengan jenengan saja kadang-kadang duduk bersamaan, kita komunikasi dengan yang jauh, kita tidak ngomong sama sekali. Itu memang, sehingga kita harus kembali kepada ajaran yang ada. Begitu ya nggak salah, tapi kita tetap harus kenal apa yang ada di lingkungan. Ya, saya cerita tadi masalahnya apa? Masalahnya orang yang kali pertama melihat kita, barangkali ada sesuatu kan ya tetangga kita, orang yang dekat kita. Jarak jauh itu kan berbeda lagi. Kalau saya membayangkan seperti saya ini, teman-teman di pesantren ini, teman-teman guru ini, semuanya kan jauh-jauh semua. Ya. Bayangan saya itu secara pribadi, sepertinya itu saudara saya, walaupun juga beda Pak, beda Mbok, tapi ada apa-apa kan? Sama juga tentang generasi sekarang, nah itu memang ujiannya, tugasnya kita harus mengawal. Begitu itu monggo mawon, akan tetapi tetap kita harus ada apa jenenge tentang apa ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah itu tetap harus kita kuatkan lagi ya. Ya. Kan kata hadis kan, wong Islam ini seperti satu apa? Satu jasad. Sebagian menguatkan pada sebagian yang lain. Baik, terima kasih Pak Ustopo penjelasan tentang akhlak kepada keluarga, masyarakat dan juga lingkungan. Tentunya ini merupakan salah satu PR besar lingkungan kita, khususnya di kota besar. Memang yang perlu ditanamkan lagi. Kita manusia itu kan diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin, mengatur. Wano maknane khalifah ono sing ngarteni begitu. Wakile Gusti Allah ning gone bumi. Gitu. Berarti yang berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan bumi itu ya manusia. Khalifah. Makanya ono ayat Doharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydinnas. Itu kan begitu. Jadi intinya begitu. Jadi kita berada di bumi ini, dimanapun juga kita harus meyakini bahwa kita berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan di lingkungan kita. Di mana saja itu harus kita yakini. Sehingga kita prinsipnya itu harus memberi apa saja. Punya ilmu, memberikan ilmu, punya tenaga, kita berikan tenaga, punya pendapat, kita berikan pendapat, punya ini pokoknya memberi. Perkara diberi itu tidak kita pikirkan, itu urusan Tuhan. Karena Allah, Kanjeng Nabi dawuhna, innallaha fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni abdi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hambanya itu memberi pertolongan kepada hambanya. Ya kita lihat saja ya, nama sawu yang di kita banyak sawu. Sawu berpikir sawu, hidupnya sawu. Sawu itu kalau hanya berpikir egois, maka dia hanya berbuah satu kali saja, hanya untuk meneruskan generasinya. Tapi dia istiqomah setiap tahun akan berbuah terus, supaya memberi manfaat. Maka saya sering ngomong kepada anak-anak kecil-kecil itu, sawu nom di itu saja dia itu menangis dia itu. Karena apa? Dia memahami bahwa kemanfaatan dia tidak tersalurkan gara-gara masih kecil, satu dua manusia. Nah, kita hanya menghantarkan makhluk hidup itu untuk bertasbih kepada Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya sering mengilustrasikan begini, baju sama baju jas ini sampai kesampaian ini kan perjalanannya jauh, mulai dari kapas masuk pabrik jadi kain dijahit sampai sampan beli. Nah, tugasnya sampan pembeli ini yang menghantarkan ini untuk berbuat baik. Ketika ini sampan buat maling misalkan, nah ini ya mengeluh luar biasa, cuman kita tidak mendengar saja. Jadi kita itu
di samping kita tugas untuk ibadah kepada Allah, salah satu ibadahnya adalah sebagai khalifah. Khalifah itu menghantarkan atau menciptakan kemaslahatan dengan cara menghantarkan makhluk-makhluk yang lain untuk ibadah kepada Allah. Intinya begitu. Ya sarung, ya ini kan pengen ibadah ke Allah. Ya lihat saja sarung tadi sholat sama. Sopan termasuk mobil driver. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz Sutopo atas pencerahannya dan juga ilmunya sangat luar biasa sekali pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan tentang akhlak kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada keluarga. Tentunya itu merupakan PR besar kita, terutama di zaman yang serba digital, semua serba antisosial, itu memang sangat PR berat untuk kita semua, untuk bagaimana membangkitkan, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita kepada sesama muslim, sesama manusia. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pada kesempatan kali ini tentang akhlak kepada masyarakat, lingkungan, dan juga keluarga. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sutopo bisa menjadikan suatu ilmu yang baru, pencerahan yang baru, dan bisa semakin menguatkan ukhuwah kita ataupun kemanfaatan kita kepada masyarakat ataupun tempat dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu klik. Nah, bentar. Ya. Klik. Sini klik. Hanya lesannya. Malah ditutup. Satu, dua, tiga. Sumpah deh, cantik kan deh.